Itu ada pulau kecil di sana, nggak terlalu besar, kecil. Cuman lautnya dalam di sebelah selatannya kalau nggak salah, jadi itu bisa buat berlabuh kapal-kapal besar. Sementara ini kapal-kapal yang nunggu di Singapura itu, ya ininya di dekat Singapura. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang mereka parkir tempat kita nggak tahu, nggak bayar loh dia. Jadi dulu ada pikiran dibuat itu sebagai pusat lah. Tempat berlabuhnya kapal-kapal kalau sedang tunggu. Kayaknya udah jalan sekarang sebagian, dan tadi mau diperluas untuk penempat, boleh nggak itu jadikan floating storage unit, FSRU itu apa namanya tuh, kapal untuk floating storage, di mana di situ semacam ya storage tapi kapal, di mana orang bisa taruh di situ, mungkin nanti kalau udah dibutuhkan nanti diekspor ke negara-negara sekeliling kita. Itu saya pikir bagus karena selama ini kita punya laut luas, pulau yang bagus kayak gitu juga yang strategis nggak dimanfaatkan. Tadi ada sedikit kendala, dia bilang apa ini itu, tapi nggak terlalu jelas. Tapi nanti kita akan perdalam dalam 2 minggu ke depan. Saya harapkan 1 bulan udah clear aturannya sehingga mereka bisa betul-betul bersaing dengan negara-negara Malaysia dan Singapura dalam hal menarik kapal-kapal asing yang ya, mau isi bahan bakar, mau nunggu dan lain-lain, sehingga income buat kita bertambah. Pak, sama yang kemarin kan yang soal motor listrik yang dibeli sama MBG itu kan, ya apa udah ada komunikasi lagi sama Pak Dadan atau belum Pak? Nggak, saya tanya semalam, tahun ini ada nggak ada gitu. Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu itu wah, ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya tanya sudah ditolak katanya, tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, kan udah lama itu. Jadi saya nggak tahu. Tapi ya nanti kita lihat lagi deh ke depan. Tapi yang jelas ke depan nggak ada lagi. Pak, soal World Bank Pak, ubah revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi jadi 4,7 gimana Pak? Dari berapa? Dari 4,8. Kan Bapak pengennya 6 tahun ini. Bank Dunia, World Bank. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan, kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Jadi yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak tinggi kan. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan rubah prediksinya kan. Tapi dia sudah melakukan dosa besar, dia menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal. Kalau dia rubah prediksi ekonominya lagi, tapi saya sih akan optimalkan semua mesin ekonomi yang ada di sini. Itu aja. Mungkin aja World Bank betul nanti, tapi saya nggak tahu. Yang jelas kalau di angka saya sih sepertinya sedang membaik terus ke depan, dan kita akan jaga terus. Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia saya. Bukan jurus-jurus rahasia Pak Prabowo ya. Bukan saya, Pak Prabowo maksudnya. Pak, soal rekrutmen pegawai Bea Cukai kan cuma 380, itu di bulan depan tanggal berapa Pak? Harus cepatnya, bulan inilah harusnya. Oh, jadi Nanti, bukan Mei? nanti saya akan cek lagi dengan itu. Udah lama isunya itu wacananya. Cuman saya tanya kok nggak dieksekusi. Nggak lama kan dieksekusi. Kemarin Bapak bilang kan bulan depan, berarti bukan Mei, tapi bulan ini. Sekarang tanggal berapa? Sekarang April. Oh, Tanggal 8 Pak. Tanggal 8. kan masih ada. Enggak, ini bukan PNS kok. Bisa lupa. PNS, tapi bukan CPNS ini untuk, nggak barengan ya. Ini untuk pajak, bea cukai, tapi yang didesain untuk yang di lapangan. Kalau yang itu kan jadi bos. Yang S1 kan jadi bos, naik jadi bos. Nanti di lapangannya kita nggak ada yang nagihin, nggak ada yang. Jadi kita mau bentuk pasukan di lapangan desainnya. Jadi lulusannya SMA. Jadi bulan ini Pak, apa bulan depan? Anda maunya kapan? Saya percepat ya. Soalnya Bapak bilang bulan depan itu banyak yang ini Pak, Banyak yang mau ya tanya. Oh? Harusnya udah
kita percepat deh, kita lihat kalau bisa akhir bulan ini, tapi saya lihat lagi nanti gimana pelaksanaannya. Oh, banyak yang nanya ya? Oh. Operasi kuartal pun bagaimana? Apa? Operasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Sekarang, saya pikir akan terus bukan membaik ya. Kalau program kita betul, harusnya akselerasinya akan berjalan terus. Cuman saya mesti lihat dulu pertumbuhan pertama seperti apa. Kalau saya lihat sih dari data-data yang ada, sepertinya sih cukup baik triwulan pertama. Itu saya pikir kalau di atas 5,5 kan udah clear bahwa kita sudah betul-betul berbelok ekonominya. Itu saya harapkan merubah sentimen para pelaku bisnis, dan kita yakin Pak dengan desain pembangunan yang sekarang harusnya ke depan kita akan lebih cepat lagi pertumbuhannya. Saya juga lihat sektor finansial. Kata siapa loh? Kata siapa? Tahun lalu lebaran memble, gitu kan? Jadi bukan musiman aja. Cuma tahun lalu sepi kan? Dibanding sekarang. Sekarang gimana macet semua pada belanja. Jadi memang ada desain ekonomi yang membuat ekonominya tumbuh lebih cepat. Jadi bukan karena lebaran aja. Kan saya lihat semua likuiditas seperti apa, belanja dipercepat. Yang nggak efisien kita buat lebih efektif lagi, gebrak-gebrak sana sini. Akibatnya banyak permintaannya kan lebih cepat tumbuhnya dibanding tahun lalu kan. 30% kalau nggak salah, 3% lebih lah belanja pemerintah tumbuh. Terus pajaknya juga tumbuh 20% lebih. Artinya aktivitas ekonomi memang betul-betul membaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.